Seseorang kalau hatinya sudah dikuasai oleh syahwat, tahta dan harta, maka rasa malu akan hilang dari dirinya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta." Jikalau engkau tidak malu, maka lakukanlah semaumu. Kalau orang tidak punya malu, pasti malu-maluin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin wal mahbubin, para alim, para sepuh bin sepuh sedayanipun yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga senantiasa terlimpahkan rahmat dan hidayah dari Allah. Para hadirin hadirat, Bapak Ibu, para santri yang semoga menjadi anak-anak yang soleh dunia dan akhirat. Sadaya matur monggo kula dherekaken hangaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun tetelo tanpa wilanan anggenipun paring mapinten-pinten karahmatan hidayah juga kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga di hari Ahad pagi menjelang siang ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan kebaikan dan kebaikan. Semoga kita bisa istiqomah hingga husnul khotimah. Salawat dan salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya, lebih-lebih syafaatul uzma besok di hari kiamat, dengan harapan semoga kita pantas untuk diakui umat Muhammad, kita pantas mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari ada salah seorang yang datang kepada Nabi. Orang ini berkata kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, dullani ala amalin. Tunjukkanlah satu amalan. Idza amiltuhu, jika saya melakukannya, maka Allah akan mencintaiku. Dan juga manusia akan menyayangiku." Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah menjawab atas permintaan seorang ini, "Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad indan nas yuhibbukan nas." Berzuhudlah atas dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan berzuhudlah atas apa yang dimiliki oleh orang lain, maka manusia itu pasti akan menyayangimu. Sebagai seorang mukmin dan mukminah, pasti berharap dirinya akan dicintai oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala.
dan juga disayangi oleh sesama manusia. Ternyata kunci untuk mendapatkan hal ini bisa dilakukan oleh siapapun. Tidak harus menunggu menjadi kiai, tidak harus menunggu bertitel tinggi, tidak harus menunggu menjadi orang kaya raya. Tapi cukup memiliki karakter zuhud yang ada di dalam hati. Nah, sekarang kalau zuhud itu menjadi kunci-kunci kita dicintai Allah, menjadi pintu-pintu kita agar disayangi oleh sesama manusia. Mahuwa zuhud. Apa yang dimaksud dengan zuhud itu? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Perlu diketahui Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah sahabat Nabi yang terkenal dengan kezuhudannya. Hingga beliau ditawari pada masa Khalifah Umar bin Khattab untuk menjadi khalif, untuk menjadi gubernur, dia menolak. Karena takut apabila harta kedudukan menyibukkan hatinya untuk dekat kepada Allah, takut hatinya berpaling dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa itu zuhud. Az-zuhadatu laisa bitahrimil halal au idha'atul mal. Yang dimaksud dengan zuhud bukanlah mengharamkan yang halal. Mungkin ada salah satu pemahaman zuhud itu pokoknya kudu miskin, pakai baju yang jelek, gak suka duniawi, ditawari jabatan gak mau, wah itu adalah duniawi, gak bisa saya bawa mati. Terus kemudian seolah-olah mengharamkan yang dihalalkan. Bukan. Laisa bitahrimil halal au idha'atul mal, atau mensia-siakan harta. Harus miskin. Kenapa? Kok gak pakai sandal yang bagus, kok lebih pakai sandal jepit, itu pun sandal sisean. Zuhud. Ngono? Enggak. Yang dimaksud zuhud itu adalah dia lebih yakin kepada Allah daripada apa yang dimiliki. Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau menjelaskan zuhud itu adalah hati yang tidak resah dan gelisah ketika tidak memiliki apa-apa. Mohon Bapak Ibu, anak-anak santri, dicerna kata-kata ini. Hati tidak gelisah ketika tidak memiliki apa-apa. Hatinya tidak dipengaruhi oleh apa dan apa. Kalau seseorang dia bahagia karena memiliki uang, tapi dia bersedih karena tidak memiliki uang, berarti kebahagiaan atau hidup dia bersandarkan uang. Padahal santri kebanyakan gak beruang. Halo? Tapi nyatanya lemu-lemu, bahagia, meskipun hanya sarapan dengan tempe penyet, ngono yo nambah. Bukankah begitu? Karena apa, nak? Kamu
hatimu tidak dipengaruhi oleh apa-apa. Ono yo dipangan, ora ono yo lebih meneh wancana dipangan. Itulah zuhud, Nak. Jadi kamu di sini itu belajar. Ojo, pernahkah kamu itu ngomel-ngomel? Wah, apa? Tempe terus. Gitu. Itu berarti kan kamu gelisah, kamu resah. Resah dan gelisah. Itu lagu ini sopo. Lagu ini sinten, Pak? Obi Mesa. Oh, ini bapak-bapak ini berarti wis generasi 70-an 60-an. Nek iki anak-anak iki ya ora mudeng lagu resah dan gelisah. Sing ono cuma pamer bojo. Orang kalau sudah zuhud, Nak, seperti kamu, nggak ada aja tetap bahagia kok. Wong nek kulit nang pelarat, sugih, iku biasa. Oh gak jumawa anu lho. Halo? Tapi, maaf, orang kalau sudah terbiasa kaya, melarat, rata-rata bunuh diri, cepet rasanya. Jadi lebih baik mana? Melarat atau sugih? Halo, ayo jawab, Nak. Melarat tapi diterima. Kowe nek siap melarat mesti bakal sugih. Tapi nek kayak gak, tapi kowe mek siap sugih, kamu gak akan siap melarat. Padahal biasanya orang yang siap sugih tok itu pasti melarat. Maka siapkan dirimu dalam kemiskinan. Di mana? Ya di sini di pondok pesantren. Makan apa adanya. Karena dia yakin bahwa dalam keterbatasan disitulah letak kesabaran dan kesyukuran. Itu zuhud, Nak. Diam-diam kau telah belajar zuhud. Gak seperti Ustadz. Pulang-pulang nanti kalau lauknya gak enak, mesti meneng aku. Pak apa, Bu? Lele terus. Padahal lele. Bagi anak pondok kan, wow. Mantap, men. Tuh. Anak-anakku, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Imam Hasan Basri menjelaskan tentang apa itu zuhud. Jadi berbeda makna. Sebagai pengayaan pemahaman kita tentang zuhud yang menjadi kunci-kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Imam Hasan Basri seorang ulama tasawuf dari Basrah yang hidup pada masa 1100 Hijriah. Beliau mengatakan zuhud itu adalah melihat orang lain lebih baik dari dirinya. Saya ulangi lagi, zuhud versinya Syekh Hasan Basri adalah ketika melihat orang lain, dia husnuzon, dia yakin, dia punya asumsi bahwa orang lain itu lebih baik daripada dirinya. Mungkin kalau dalam ilmu psikologis, jangan, kita itu harus merasa lebih baik. Ini maaf, di dalam ilmu tazkiyatun nafsi itu malah lebih dekat dengan kesombongan. Iya, optimis boleh, percaya diri boleh, tapi nek keblablasan apa enggak bahaya malah? Justru lebih baik tawadhu. Artinya apa? Tawadhu tapi tidak merendahkan diri. Melihat orang lain itu lebih baik daripada dirinya. Daripada ketika melihat orang lain bahwa dia yakin bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ayo, bahaya mana? Kan saya diajarkan ilmu percaya diri, iya. Tapi ingat, kepercayaan diri yang terlalu berlebihan itu dekat dengan kesombongan. Siapakah pertama kali makhluk Allah yang terlalu percaya diri dan yakin dengan kebaikan dirinya sendiri? Tiada lain adalah iblis, syaitan. Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam.
Dan Imam Hasan Basri memberikan penjelasan, zuhud adalah ketika melihat orang lain, dia punya anggapan orang lain lebih baik daripada dirinya. Ketika berjumpa dengan orang lain, orang tua mungkin ada beberapa orang tua temanmu yang lagi besuk, yang lagi jenguk, atau yang lagi mampir di sini. Orang tua, tetap kau hormati, tetap kau muliakan. Karena apa? Itu ada orang tua yang usianya lebih tinggi, lebih banyak daripada usiaku. Tentunya amal ibadahnya lebih banyak daripada diriku. Pahalanya lebih banyak diriku, berarti surganya lebih dekat beliau daripada diriku. Maka aku memuliakannya. Bagus kan? Kalau tidak ada anggapan seperti itu, yang ada malah sumpah serapah loh. Karena orang yang di sini kan tidak semuanya sujud sholat. Kadang cuma titip uyo aja tuh. Konsekuensi masjid yang di dekat jalan raya kan begitu. Tong jenenge wong ngempet uyo kan. Weh, kamar mandi nih, kamar mandi nih. Kan dalam hati orang ngajar rene titip uyo tuwek ngono. Ora ngono ki. Bukankah ini bahaya? Bahaya dalam apa? Akhlaknya di mana. Tapi ketika ada pemahaman, siapapun orang lain, yang orang tua yang bertemu denganku, aku memiliki keyakinan dia lebih baik daripada diriku, karena dengan usianya yang lebih tua juga lebih banyak pahalanya, lebih banyak ibadahnya. Ketika bertemu dengan anak kecil, senior melihat junior, ojo mentang-mentang rek. Ini ya, pijit ya aku. Botak ini orang ya. Cilik. Senior enggak. Seorang senior ketika melihat juniornya, ketika melihat adik-adiknya, ya Allah, anak ini usianya baru sedikit, berarti dosanya baru sedikit. Sedangkan aku sudah gede, berarti ya Allah, dosa-dosaku lebih banyak. Tentunya anak ini lebih dekat dengan Allah, hatinya lebih suci. Masya Allah. Yang ada apa? Memberikan kasih sayang. Kepada yang tua menghormati, memuliakan. Kepada anak-anak, adik-adik yang lebih kecil penuh dengan kasih sayang. Bukankah itu akan tercipta sebuah irama kehidupan yang begitu harmoni? Itulah zuhud. Ketika ada orang yang rajin membaca Quran, rajin sholat jamaah, kalau di dalam hatimu itu ada sifat zuhud, maka yang ada adalah memuliakan, bukan iri. Nek wong gak duwe zuhud, bocah gak duwe zuhud, alah gayai. Alah bentuk pujian ustate lah, gua paling cai ku yo mek kene rai-rai pamer tok. Tiani paling koyo seminggu yo wis kembali pada asal mulanya. Dia membuka hatinya untuk dikuasai oleh kejengkelan. Gak bahagia ketika melihat orang lain yang kelihatannya lebih rajin, yang kelihatannya lebih baik, lebih soleh. Orang zuhud, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kesempatan kepadaku untuk bisa berjumpa dan berteman dengan anak-anak yang soleh. Saya teringat dengan ungkapannya Syekh Imam Ibnu Taimiyah, fastaksiru minal asdiqail mu'minin fa innalahum syafa'atun yaumal qiyamah. Carilah teman-teman yang mukmin, yang soleh, karena teman yang mukmin dan soleh dia yang akan bisa memberikan syafaat besok di hari kiamat. Masya Allah. Ya Allah, ada temanku yang sudah hari ini baca 2 juz, sedangkan saya juga sudah 2 juz, tapi juz tomat, juz avokat. Ya Allah, kulirik dia itu Al-Qur'annya dibaca sudah setengah. Kompetisi dalam kebaikan. Kalau gitu, ku ambil Quran langsung ku buka terakhir. Ngono. Aku gak gelem kalah. Bukan seperti itu. Kau berada di sampingnya. Kata Rasulullah,
Orang yang baik, teman yang baik itu bak seperti penjual minyak wangi. Di dekatnya saja pasti ikut wangi meskipun tidak beli. Ketika ada orang mungkin dalam sebuah komunitas miskin pondok ono bocah sing senengane nakali konco, senengane gosop, senengane jipuk jajane tanpa izin. Alhamdulillah ya Allah. Mungkin dia melakukan seperti itu karena tidak tahu. Allah, terima kasih Engkau berikan aku guru yang langsung dan saya merasakan akibatnya. Bahwa orang yang seperti itu tidak baik. Orang yang seperti itu sama sekali tidak diharapkan. Tatkala dia sakit pasti diharapkan kematiannya. Ono bocah koyok ngono, delalah masuk angin, kanca-kancane ben mudiar ben wis kono. Jarke we, ora usah di bantu. Tolong, aku tukokno obat. Yo tukokno obat kono baygon wae kae. Ora gitu. Tapi bagi engkau anak-anak dan kita sebagai orang tua, kedapatan orang yang seperti ini justru yang ada itu alhamdulillah ya Allah. Kau berikan aku seorang guru. Bahwa sikap seperti itu tidak baik. Semoga saya tidak meniru langkahnya dan keluarga saya, anak-anak saya tidak seperti itu. Itulah nak. Ketika kita melihat orang lain, kita punya anggapan orang lain lebih baik daripadaku, sehingga kita termotivasi untuk mengikuti kebaikannya dan kita menjauhi apa-apa yang tidak pantas kita lakukannya. Anak-anakku semuanya, penyebab kekisruhan di negeri kita lebih-lebih pada saat ini. Halo? Iya dong? Yang sedang anget-angetnya gitu. Sudah ada aturan pakem ditabrak. Seorang pemimpin harus memberikan suri tauladan, harus berjiwa kenegarawanan. Tapi dengan ceto welo-welo memberikan contoh yang tidak baik. Ujung-ujungnya itu karena apa? Karena gila dunia. Karena takut kehilangan. Tadi disampaikan oleh Syekh Imam Junaid Al-Baghdadi. Zuhud itu adalah hatinya tidak resah dan gelisah ketika tidak memiliki apa-apa. Tapi kalau dirinya resah dan gelisah, takut, khawatir, nanti apa yang kami miliki hilang. Jika hati seseorang dikuasai oleh syahwat, harta dan tahta, maka rasa malu akan hilang dari dirinya. Saya ulangi lagi kata-kata ini, nak. Seseorang kalau hatinya sudah dikuasai oleh syahwat, tahta dan harta, maka rasa malu akan hilang dari dirinya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta." Jikalau engkau tidak malu, maka lakukanlah semaumu. Kalau orang tidak punya malu, pasti malu-maluin. Begitu juga anak-anakku para santri. Kau malu bila tak baca Quran. Kau malu bila tak beradab berakhlak kepada orang lain dengan penuh sopan santun. Kau malu apabila tidak sholat jamaah. Tapi kalau ada orang luweh, aku yang ngene-ngene iki. Sebenarnya aku happy, sebenarnya aku seneng. Dia tidak peduli dengan perasaan orang lain. Dia tidak peduli dengan aturan orang lain. Maka orang seperti ini sungguh tidak diharapkan dimanapun berada. Karena apa, nak? Dunia itu hanya ada dua. Al-haq, kebenaran.
wal batil. Kebatilan. Kebenaran itu adalah ma yatma'innul qalba, sesuatu yang bisa menenangkan hati. Sedangkan al-khubsu, jelek atau kemaksiatan dan dosa, mahaka fi nafsika, sesuatu yang membuat hati gelisah. Meskipun banyak orang yang membenarkannya. Nih. Al-ismu wal khubsu, dosa dan perbuatan yang jelek secara fitrah manusia itu pasti membuat kegelisahan, baik sang pelakunya maupun orang lain. Itu pasti gelisah. Saya yakinnya orang-orang yang di atas sana di negeri kita, apakah mereka bisa tenang hatinya, bisa nyenyak seperti tidur muna sampai ngorok? Enggak bisa. Karena mereka selalu diselimuti oleh kekhawatiran, ketakutan. Ngone aku gak jadi piye, ngone anakku gak jadi piye, nanti masa depan keluarga bagaimana? Wah, kok piye. Karena dalam hatinya sudah terselimuti atau ada satu penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit apakah itu? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-wahanu. Wahan, mawal wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, sampai terlalu cinta dunia tahta dan harta, dia tidak peduli dengan etika. Dia tidak peduli dengan rasa, akhlak. Tidak peduli. Dia tidak peduli dengan aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penjelasan tentang hadis isyhad fid dunya yuhibbukallah wazhad indan nas wazhad fima indan nas yuhibbukan nas, di sana ada 5 pilar yang harus dimiliki, atau bisa kita melihat seberapa besarkah atau seberapa kedalamankah sifat zuhud yang ada dalam diri kita masing-masing. Ada 5 hal. 1. As-sidqatu billah. Sangat yakin kepada Allah. Jadi kezuhudan level pertama adalah bisa diketahui seberapa besar, seberapa dalam keyakinan kita kepada Allah. Kita harus yakin bahwa segala-galanya hingga daun yang jatuh dari tangkainya itu tidak luput dari awasan Allah. Kita harus yakin apapun yang kita lakukan, meskipun tidak ada orang yang tahu, mata memandang, mata berkedip, sampai hati kita itu ada keinginan yang terbersit, Allah mengetahui. Kita yakin itu. Kalau seseorang ada keyakinan seperti ini, maka dia benar-benar akan dicintai Allah dan dicintai, disayangi oleh manusia. Karena apa? Dia menjaga sikapnya, dia menjaga omongannya, dia menjaga halal dan haram dari pekerjaannya, dia akan menjaga halal dan haram makanan yang dimasukkannya. Dia yakin bahwa apapun yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Dari mana kau mendapatkan rezeki dan kemana kau mentasarufkan rezeki itu, akan ditanyai oleh Allah.
kalau orang berhati-hati dalam hal ini, bukankah dia akan menjadi orang yang akan disayangi oleh manusia? Siqah billah. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Rizki kita, kata Allah yang menciptakan kita, itu ada di langit, nak, bukan di bumi. Ini Allah yang memberikan Ar-Razzaq, zat yang memberikan rezeki, zat yang menghidupkan kita. Begitu tegas menyatakannya, wa fis samaa'i rizqukum. Rizkimu itu ada di langit, bukan ada pada manusia, bukan ada di kepala sekolah, bukan ada di kepala pondok, bukan ada pada pimpinan camat, bupati, gubernur, menteri, presiden. Bukan. Rizki kita itu ada di tangan Allah. Kalau rizki kita ada di tangan Allah, maka kita lebih sibuk untuk mendekatkan kepada Allah daripada mendekatkan diri pada manusia. Lihat, banyak orang yang bermuka dua, banyak orang yang menjadi munafik, banyak orang jadi penjilat, hanya demi ingin mendapatkan kekuasaan. Esok tempe, sore dele. Betul? Asal bapak senang. Begitu toh? Berpacu dalam apa ini? Penilaian manusia. Berpacu dalam harta, berpacu dalam tahta. Tapi kita siqah billah, berpacu dalam menggapai ridho Allah. Kalau sang pemilik langit sudah cinta kepada kita, orang itu kalau mencintai, sakit pun tidak terasa. Wis to. Ini anak-anakku kan belum merasakan to. Bapak ibumu dhisik lho nganten anyar, dijiwit iku lara, tapi nek sing jiwit orang yang mencintai malah njaluk neh. Jiwit lagi dong, ora ngono. Coba ke sing jiwit kowe, ora semene lah tabok kowe, kurang ajar. Karena enggak ada cinta. Kalau sudah mencintai, jauh pun akan didatangi, nak. Lautan akan diseberangi, gunung pun akan didaki. Kadang-kadang coklatnya kayak apa sini ku temblek rasa coklat kok. Karena mencintai. Allah mencintai kita, nggak usah kita minta. Tuh, karena apa? Kepercayaan kita, keyakinan kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wah, segala sesuatu yang ada, yang melata, yang hidup, yang berkaki 4, yang berkaki 1000, yang berkaki 2, Allah yang menjamin rezekinya. Kita yakin itu. Lalu kenapa kita cakar-cakaran, kita memfitnah, kita menabrak aturan, seolah-olah kalau tidak jadi pimpinan, nggak jadi ini dan itu, dunia kiamat. Oh no man, kita sebagai santri tidak. Bukan berarti kita tidak butuh jabatan, kita butuh. Tapi jabatan itu wasilah untuk mencapai kebahagiaan surgawi. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan sesuai dengan amanah sebaik-baiknya. Itu kita. Kalau orang zuhud, orang baik, orang soleh-solehah seperti Anda, menjadi pimpinan, menjadi DPR dan lain sebagainya, tak usah janji-janji. Itu lihat tuh. Foto-foto di pinggir jalan wakil rapakat. Hai, coblos aku dong. Coblos piye? Tuwek coblos. Ono sing nom-nom sing ayu-ayu tak? Oke. Ya begitu. Janji-janji. Engko wis dadi lali. Itu janjine menungso. Yang kedua, nak. At-tabarri anil khulqi. Membebaskan rasa bergantung berharap pada manusia. Tuh. Tadi yakin kepada Allah, yang kedua membebaskan diri rasa perasaan berharap pada manusia. Nah, kau boleh berharap pada orang tuamu,
Tapi jangan terlalu berharap. Kalau kau terlalu berharap, kau akan kecewa. Ketika kau hari ini berharap, engkau bapak ibuku pasti nggawa sate, mesti nggawa tongseng, rasakno kowe engko. Ngaplu sing digawa apa? Mie, Indomie rasa soto. Enak dipangan, padahal pengharapanmu sate, tongseng, ya enak. Jangan berharap. Alhamdulillah, sing penting bapak ibu teko. Jenguk, ya minimal mesti nggawa duit lah. Meskipun 2.000 di 2.000 yuk alhamdulillah, yang penting bapak ibu sehat. Kalau sudah tidak ada pengharapan, engkau biasa nih di luar dari dugaan. Nang kina 1 juta ya nang ya, gue sangu ya, ngono toh? Mustahil. Artinya, ojo ngarep. Begitu juga bapak-bapak ibu-ibu nih, jangan terlalu berharap kepada anak. Artinya biar tidak kecewa. Yang penting anakku gelem mondok titik. Daripada anak umah malah nyempet-nyempetin meripat. Main bean, nek gune pondok kan ada aturan. Alhamdulillah anakku gelem mondok. Dan suatu kebanggaan. Bude, putranya isi mondok. Ada kebanggaan. Maka kau diam-diam itu membahagiakan orang tua. Kebahagiaan orang tua di atas penderitaanmu. Tapi besok kamu akan dibalas oleh anak-anakmu. Kau akan bahagia, anakmu menderita. Tapi penderitaan yang akan berujung surga. Jangan berharap. Harapan kita hanya kepada siapa? Kepada Allah. Karena keyakinan kita hanya kepada Allah. Begitu. Tapi harus tetap selalu berusaha, berencana semaksimal mungkin. Ojo langsung aku gak berharap, nek jatahku ya jatahku lah. Nek aku suge ya suge. Nek aku pinter ya pinter, ra iso. Tugas kita adalah ikhtiar. Fa idza azamta, tatkala engkau sudah niat, tatkala engkau sudah tekad berusaha semakin, fatawakkal Allah. Pasrahkan kepada Allah, karena yang menentukan bukan kita, tapi Allah. Sering tuh yang saya ungkapkan bahwa di dalam dunia ini ada 2 hukum. Hukum sunatullah, tapi di atas hukum sunatullah itu ada hukum iradatullah dan takdir Allah. Kan? Orang ana wong pinter tanpa sekolah. Nek kepengen pinter kudu sekolah, itu sunatullah. Tapi nyatane iki akeh sing di sekolah tapi ya ora. Ayo terus no. Ora pinter, ora ana wong sugih tanpa kerja, ya nyatane bapak ibumu kerja terus ya ora. Itu berarti apa? Di atas sunatullah ada iradatullah, ketetapan Allah, keinginan Allah. Pertanyaannya adalah bagaimana kita dekat dan bisa menyatukan antara sunatullah dan iradatullah. Dekatlah kepada Allah, yakinlah kepada Allah. Jangan berharaplah hanya kepada Allah. Yang ketiga, al-ikhlasu fil amal. Ikhlas fil amal, ikhlasna. Berusahalah untuk ikhlas. Karena ikhlas itu cara gampang legowo. Gak dipaksa. Ikhlas itu kesadaran. Aku sholat ini karena aku kebutuhan. Aku sholat karena ini kewajiban. Aku mau baca Quran ini karena ini kewajiban. Gitu. Ojo kok gelem maca Quran karena mutabaah. Karena absensi. Iya, ikhlasnya anak kecil itu hari dipaksa. Betul, Nak. Itu tahapannya. Tapi yang harus kalian ketahui adalah hakikat ikhlas itu tanpa ada sesuatu. Ada dan tidak ada, ada pujian ataupun tidak ada pujian, tidak mempengaruhi ibadah dan kebaikan. Tapi sekali lagi Nak, itu proses yang panjang. Harus dipaksa, seperti kamu ada dipaksa di sini. Kudu bangun jam 3, kudu sholat jamaah, one day one juice, kudu poso Senin Kemis. Sakjane aku nek gak mondok nek kene aku rebutan wis moh tenan aku wis kapok aku Senin Kemis wis moh. Tapi lama kelamaan kau akan merasakan buah dari jerih payahmu dalam beribadah, keikhlasanmu dalam ibadah. Legowo kok, enak kok. Yang keempat Nak, ikhtimalu zulmi.
terbiasa menanggung derita atas dizolimi orang lain. Kamu lihat, seluruh nabi pasti disiksa oleh kaumnya sendiri. Kabeh. Nabi Isa yang dekat dengan Nabi kita dicari-cari oleh umatnya untuk dibunuh. Tapi Allah menyelamatkannya, diangkat ke langit, dan salah satu dari muridnya Isa alaihissalam, saya lupa namanya, ya, dirubah Allah wajahnya seperti Isa. Akhirnya yang disalib itu yang diyakini sebagai Nabi Isa. Nabi Isa disalib untuk menjadi penebusan dosa-dosa umatnya. Umat itu kan harus mengikuti nabinya toh. Logikanya kan begitu. Nabi Isa nggak nikah loh. Sakjane wong Kristen ya kudu ngono aja. Kan Nabi ini umat Kristen, Isa itu kan disalib ya. Ya. Mek katokan tok cekak ya. Seharusnya umat Kristen iki ya logikanya ya anut nabine ya. Katokan ya, saliban. Ya kita nabi kita alhamdulillah. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad nikah. Kita nikah. Bahkan kau lebih boleh 4. Tapi yang bagus itu 1. Yang bagus berapa nak? 1. Tuh. Ya nek kuat loro, tapi nek adil. Tapi ndelok kowe gak iso adil. Tetap 1 aja. Karena 1 itu yang terbaik. Anak Nabi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhtimaluz zulmi, siap menanggung derita. Dicaci, dibully, dimaki. Di pondok pesantren kan sering kalian kan mendapatkan dibully, dicaci, dinyek. Berarti kalau orang yang mencaci itu adalah seperti orang-orang, maaf, sosoknya seperti sosok orang yang mencaci para nabi, para ulama. Dan yang dicaci sabar, seperti kesabaran para nabi, para ulama, orang-orang baik. Semua orang baik itu pasti dicaci, dibully. Karena itu adalah latihan di dalam masyarakat. Soalnya di masyarakat banyak cacian, banyak hinaan. Tapi ketika kau sabar, siap menerima itu, kau akan menjadi orang-orang yang luar biasa secara lahir dan batin. Yang ketiga, yang kelima, yang terakhir, ini adalah dia al-qanaatu fima fiyadihi. Dia menerima apa yang ada. Menerima. Qanaah. Dia tidak melihat atau membanding-bandingkan dengan yang ada. Nah, snack jajan yang ada, lauk yang ada, tak usah kau pas mangan, kau lihat tulisan bakso cinta. Kalau kau yang lihat itu, kau akan menderita. Wes nek mangan wis ngedeplek ngono wae. Terong-terong wis dianggap wae ku ikan daging empal ngono wae. Mangan kok kowe nyawang tulisan Alfamart, Indomaret, wah ngene iki ana kerupuke ngono ku yo enak yo, ana saus e enak. Malah menderita. Berarti kau membanding-bandingkan. Ojo banding-bandingke, ojo saing-saingke. Yo mesti kowe kalah. Nikmati apa yang ada. Pasti kau akan bahagia. Itulah 5 hal sebagai indikator atau tanda kezuhudan yang ada di dalam hati kita, yang menjadi pintu-pintu kita akan dicintai Allah, menjadi kunci-kunci kita akan disayangi oleh Allah. Seorang zuhud tidak harus menunggu tua, tidak harus menunggu alim, tapi kita semuanya kecil maupun gede. Kadang-kadang yang kecil seperti Anda, anak para santri, itu lebih zuhud daripada kami. Karena engkau menerima apa yang ada. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sedikit. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri, kita tutup dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هدانا الله وإياكم فالسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.